pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Melisa Endawati. Pada kali ini kita sudah memasuki materi pertama pada bab Superlab, yaitu Superlab 1. Ya, di sini saya sudah membuka topologinya dari hasil drive-nya. Ya, di sini kalian bisa download yang Superlab 1. Terus kalian bisa pilih yang dock, lalu kemudian di sini bisa menyamping. Nah, lalu kalian bisa lihat di sini, kalau di sini itu sudah ada untuk langkah-langkahnya. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa part, yaitu part 1, part 2 sampai dengan di sini terdapat part 8. Nah, kita akan konfigurasi di part 1-nya terlebih dahulu. Yaitu di sini ada basic configuration. Nah, di sini untuk yang pertama konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, maksud dari display sendiri itu misalnya seperti ini yang di switch. Yang di sini switch 4 seperti itu. Terus yang kedua ada configure enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Berarti nanti kita itu akan mengganti hostname-nya dan akan menambahkan enable secret-nya di router dan juga switch. Kita akan konfigurasikan terlebih dahulu di switch 4. Kita bisa ke CLI. Di sini kita bisa enable Nah, di sini kita akan konfigurasikan untuk hostname terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan hostname, kemudian SW4. Ya, di sini itu harus sama ya dengan display agar nanti completion-nya bisa menambah. Kemudian kita bisa ketikkan enable secret. Nah, untuk passwordnya itu SID. Di sini untuk passwordnya juga sama, tulisannya seperti ini. Terus kemudian kita akan konfigurasikan selanjutnya di multi layer. Kita bisa ke CLI. Di sini kita bisa enable, kemudian config. Untuk hostname-nya kita bisa singkat saja menjadi host. Lalu kemudian di sini untuk namanya MLS2. Kemudian untuk enable-nya bisa disingkat menjadi INA. Kemudian seek SID. Lalu kemudian kita akan menuju ke router 2. Kita bisa ke CLI. Di sini kita bisa enable, kemudian config. Lalu kemudian ini kita bisa ketikkan untuk hostname-nya di sini untuk namanya RTR2. Lalu kemudian untuk enable secret-nya itu SID. Lalu kemudian kita akan ke multilayer 1. Kita bisa ke CLI. Di sini kita bisa enable, kemudian config. Kemudian untuk hostname-nya di sini dia MLS1. Kemudian enable secret SID. Lalu kemudian kita bisa ke switch yang ini. Kita bisa ke CLI. Di sini kita bisa enable, kemudian config. Untuk hostnya di sini SW1. Kemudian enable secret SID. Kemudian ke switch 2. Kita bisa enable, config. Kemudian untuk hostname-nya di sini dia SW2. Kemudian untuk enable secret SID. Kemudian kita akan ke router 1. CLI, enable, config, host RTR1, kemudian enable secret SID. Kemudian lanjut ke router 3. CLI, enable, config,
Untuk hostnya ini RTR 3 enable secret SID. Terus kemudian terakhir di sini kita ke switch 3. Kita bisa ke CLI, kita enable config. Untuk hostnya di sini SW3, kemudian enable secret SID. Nah, sekarang sudah selesai dan kalian bisa lihat di sini kalau completion-nya sudah berubah menjadi 10%. Terus kita langsung saja ke part 2, yaitu tentang configure VLAN dan trunking in MLS2 and switch 4. Buat VLAN harus sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Lalu kemudian yang kedua, konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. VLAN yang sesuai dengan nama yang tertera di display. Nah, berarti kan ini konfigurasi di MLS2 dan switch 4. Berarti di sini dan juga di sini. Nah, di sini itu ada VLAN 10, 20 dan 30. Kalau switch yang ini, yang switch 4 ini VLAN-nya 10, 20 dan 30 yang ini. Kalau yang multilayer ini hanya 10 dan juga 30. Nah, untuk IP address-nya itu ada di sini. Nah, kita akan konfigurasikan sesuai yang ada di sini. Nah, kita akan mulai konfigurasi yang ada di switch 4. Nah, di sini kita akan buat VLAN terlebih dahulu sampai 30. Jadi di sini VLAN 10, lalu kemudian untuk name-nya di sini sama, yaitu VLAN 10. Terus kemudian kita akan buat juga yang VLAN 20. Kemudian untuk name-nya juga sama, VLAN 20. Terus kita akan buat juga untuk yang VLAN 30. Sudah, kita akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Dan di sini dari PC 1, di sini dia tuh melewati flash Ethernet 0/2. Ini 3, ini 4, 5, 6, 7. Di sini kita bisa ketikkan interface ring FA 0/2 sampai 3, kemudian switch port, mode akses, switch port, akses, ini VLAN 10. Nah, terus di sini ada konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi port flash, di sini kita bisa tuliskan spanning strip tree port flash. Nah, seperti ini spanning tree port flash. Nah, jika sudah, kita bisa exit. Lalu kemudian kita akan masuk ke interface ring FA 0/4 sampai 5. Di sini kita bisa singkat saja switch port, mode akses, kemudian switch port, akses VLAN 20. Kemudian untuk spanning tree-nya di sini kita bisa singkat SPA O, jadinya SPAPO. Lalu kemudian kita bisa exit. Kemudian kita akan masuk ke interface ring FA 0/6 sampai 7. Lalu kemudian switch port mode akses, lalu kemudian switch port akses VLAN 30 SPAPO. Nah, kita bisa exit. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama juga di multilayer 2, karena di sini itu kan untuk perintahnya kan di switch 4 dan juga multilayer 2. Nah, kalau yang di multilayer 2 ini kan berarti hanya yang 10 dan juga 30. Nah, di sini kita akan buat terlebih dahulu VLAN 10.
Lalu kemudian untuk name-nya di sini juga sama, VLAN 10. Lalu kemudian untuk name-nya juga sama, VLAN 10. Lalu kemudian kita akan buat VLAN 20. Untuk name-nya sama. Lalu kemudian buat yang VLAN 30. Di sini kita bisa exit. Nah, ini kan saya akan konfigurasikan juga untuk yang VLAN 20-nya. Sedangkan kalau yang di multilayer ini nggak terhubung langsung dengan VLAN 20. Nah, kenapa kita tambahkan di multilayer 2? Karena nantinya kita akan konfigurasi IP DHCP. Jadi kita akan konfigurasikan juga untuk VLAN 20-nya. Sekarang kita akan terangkan terlebih dahulu kedua switch-nya. Di sini kita akan masukkan terlebih dahulu untuk interface-nya. Nah, di PC ini itu dia 0/2 2345 jadinya. Sini kita bisa ketikkan interface ring FA 0/2 sampai 3, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10, lalu kemudian spapo kita bisa exit, lalu kemudian interface ring FA 0/4 sampai 5, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30, lalu kemudian spapo. Lalu kemudian kita akan terangkan kedua switchnya. Nah, kalau misalnya di sini itu terhubung ke switch 4-nya melalui port FA 0/1. Di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/1. Ini kan multilayer, jadi kita harus encapsulation terlebih dahulu. Switch port trunk encapsulation. .1Q, lalu kemudian switch port mode trunk. Terus kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Di sini kita bisa ketikkan. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu. Di sini dia itu mengarah ke multilayer melalui interface 0/1. Kita bisa ketikkan interface FA 0/1, kemudian switch port mode trunk. Dan sini sudah. Lalu kemudian kita akan coba lihat yang ada di sini, yang 3 sampai 5. Konfigurasi SPI dan DHCP server pada multilayer 2 untuk semua VLAN. Set DNS server dengan IP ini. Terus di sini kita tambahkan juga untuk IP address untuk di setiap VLAN. Ini untuk IP address-nya. Terus ini juga menggunakan alamat VLAN pertama. Terus di sini juga menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Terus di sini MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Terus di sini kita akan uji ping. Jadi di sini kita akan konfigurasikan terlebih dahulu di switch multi layernya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk ke interface VLAN 10. Nah, di sini kita isikan IP address-nya. Karena ini itu IP address, sini kita pakai yang 192.168.10.1. Karena ini itu kan IP address, bukan network. Terus kita akan masukkan juga untuk subnet masknya. Karena ini tuh size-nya 24, jadi di sini kita pakai yang 255.255.0. Terus kita lakukan sampai VLAN 30. Kita exit interface VLAN 20.
Kemudian untuk IP addressnya 192.168.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita exit dan lanjut ke interface VLAN 30. Untuk IP addressnya di sini 192.168.30.1. Kemudian subnet masknya. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Nah, ini kan kita sudah masukkan IP address-nya. Di sini kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool. Nah, di sini untuk yang VLAN 10 dulu, kita ketikkan VLAN 10. Untuk networknya, di sini kita bisa ketikkan 192.168.10.0. Terus kemudian jangan lupa untuk subnet masknya 255.255.0. Terus kita akan ketikkan default router. Nah, untuk default routernya itu kita masukkan IP yang di VLAN tadi. Yang ini yang 10.1, 10.1 dan 30.1. Jadi 192.168.10.1. Kemudian DNS server. Nah, untuk DNS servernya itu di sini kita pakai yang ini, yang 90.2. Itu 92.168.90.2. Nah, jika sudah, kita bisa exit. Kita akan lakukan sampai VLAN 30. Untuk itu di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah melakukannya sampai VLAN 30. Terus sekarang kita akan cek result. Kita bisa ke assessment items. Di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian multilayer 2, ini yang di bagian pool VLAN 10, 20, 30, di sini sudah dicentang semua. Terus di sini juga ini post secretnya sudah dicentang. Artinya untuk konfigurasinya sudah berhasil. Terus kita akan coba lihat untuk yang di sini. Di sini kan ada excluded address. Di sini kan ada excluded address. Nah, maksud dari excluded address ini itu kita akan mengecualikan IP address yang ini dari IP DHCP-nya. Karena kan kita sudah pakai untuk gateway. Nah, kita akan melakukan hal yang sama yang di multilayer 1, yang di excluded address. Nah, kita akan konfigurasikan terlebih dahulu di multilayer 1. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude strip address 192.168.10.1. lalu kemudian kita akan ketikkan juga untuk yang 20.1, lalu kemudian 30.1. Ini kita bisa ganti saja menjadi 30.1. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Kita ke multilayer 2. Nah, di sini di bagian excluded address, di sini sudah tercentang semua. Jadi untuk konfigurasi kita sudah berhasil. Terus sekarang kita akan coba tes untuk IP DHCP-nya. Kita bisa ke desktop, IP configuration, kemudian DHCP. Kemudian kita akan coba juga di VLAN 20. Lalu kemudian di VLAN 30.
coba lihat juga di sini yang di multilayer. Yang di sini. Nah, kita akan lanjut ke part 3. Di sini untuk part 3 yaitu configure VLAN dan trunking pada multilayer 1, switch 1 dan switch 2. Yang pertama, di sini kita akan buat VLAN terlebih dahulu, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, kita akan coba lihat di switch 1, switch 2 dan ini multilayer 1. Di sini itu ada VLAN 40, 50, 60 dan 70. Terus konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Seperti kita konfigurasi spanning tree port flash yang tadi. Nah, kita akan konfigurasikan langsung saja di sini di switch 1. Enable. Di sini kita masukkan password SID, kemudian conf t. Nah, di sini kita akan buat terlebih dahulu untuk yang VLAN 40 sampai 60. VLAN 40, name VLAN 40. Terus kemudian VLAN 50, name VLAN 50. Kemudian VLAN 60, name VLAN 60. Nah, jika sudah, kita akan masukkan interface ke dalam VLAN. Di sini dia menuju ke FA0/2. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa exit interface range FA0/2 sampai 4. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10, kemudian switch port akses VLAN 40, lalu kemudian spapo, kemudian kita bisa exit, kemudian interface ring FA 0/5 sampai 6, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 50, kemudian spapo, kita bisa exit, kemudian interface ring FA 0/7 sampai 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, kemudian spapo, lalu kemudian kita juga akan terangkan switchnya. Jadi di sini akan kita terangkan ke sininya di multilayer. Nah, di sini untuk interface-nya itu 0/1. Kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian interface FA0/1, kemudian switch port mode terang. Terus di sini kita akan terangkan juga untuk VLAN-nya, kemudian switch port terang allow VLAN 40 sampai 60. Tadi di sini saya lupa untuk mengkonfigurasikan di yang switch 4 ini. Di sini kita enable password SID conf t. Nah, di sini kita juga akan konfigurasikan. Di sini kita akan masuk ke interface FA0/1.
lalu kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang allow VLAN 10 sampai 30. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi di switch 2. Kita bisa buka enable, kemudian password conft. Kita akan buat dulu, berarti di sini kita bisa buat untuk VLAN yang 60 sampai 70-nya. Di sini kita bisa buat terlebih dulu VLAN 60, kemudian name VLAN 60, kemudian VLAN 70, name VLAN 70. Terus kita bisa exit. Nah, di sini kita akan coba lihat untuk interface-nya. Di sini untuk interface-nya itu di sini 0/2, berarti ini 2, 3, 4, 5, 6 yang di 70. Di sini kita bisa ketikkan interface ring FA 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, kemudian spapo, kita bisa exit. Nah, kemudian kita akan masuk ke interface ring FA 0/4 sampai 6, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 70, kemudian spanning tree port pass. Terus di sini kita juga akan terangkan untuk switchnya. Di sini berarti dia itu ini FA 0/1, interface FA 0/1, switch port mode terang. Di sini kita terangkan juga untuk VLAN-nya, kemudian switch port terang allow VLAN 60 sampai 70. Terus kita konfigurasikan di switch multi layer. Kita akan menuju ke sini. Di sini enable SID, kemudian conft. Dari sini kita juga akan buat VLAN 40 sampai 70. Di sini akan saya percepat saja. Nah, terus kita akan masukkan konfigurasi SPI dan DHCP server pada multilayer 1 untuk semua VLAN. Dan untuk DNS-nya itu pakai yang ini 90.2. Kita akan masuk dulu ke interface VLAN 40. Nah, kemudian untuk IP address-nya di sini dia pakai yang ini. IP address 192.168.40.1. Lalu kemudian 255.255.255.0. Maaf, di sini kurang 4 ternyata, jadi 40.1. Lalu kemudian kita bisa exit. Kita akan konfigurasikan juga sampai VLAN 70-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan semua konfigurasinya. Sekarang saya akan terangkan switchnya. Kalau ini kan berarti 0/1 dan juga 0/2. Berarti kita akan pakai interface range. Interface range FA 0/1 sampai 2.
Nah, karena ini itu multi layer, jadi di sini kita akan menggunakan encapsulation. Sini switch port, trunk, encapsulation .1q, kemudian switch port mode trunk. Lalu kita akan konfigurasikan DHCP nya. Kita bisa exit terlebih dahulu, IP DHCP pool. Ini berarti di sini VLAN 40. Di sini kita akan konfigurasikan sampai VLAN 70. Kemudian network 192.168. Di sini 40.0 sesuai sama yang di sini. Kemudian subnet masknya. Kemudian untuk default root, .192.168.40.1. Kemudian DNS server 192.168.90.2. Kita bisa exit. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan untuk VLAN 50 nya sampai 70. Jadi sini saya sudah mengkonfigurasikan untuk IP DHCP-nya. Sekarang kita akan coba cek. Oh ya, di sini kita akan masukkan yang exclude terlebih dahulu, IP DHCP exclude 192.168.40.1. Nah, kita akan konfigurasikan sampai 70. Di sini dia ganti 50. Kemudian di sini kita ganti 60. Kemudian di sini kita ganti 70. Nah, sekarang kita akan coba cek. Kita akan coba lihat di VLAN 40 nya. Desktop, IP configuration, DHCP. Ini sudah ada. Kemudian ke VLAN 50. Desktop IP configuration DHCP. Sini sudah ada. Kemudian terus sih. Kemudian VLAN 60. Desktop IP configuration DHCP. Sini sudah ada. Kemudian ke VLAN 70. Nah, berarti di sini kita dua kali sama yang PC ini 17. Desktop IP configuration DHCP dan sudah ada. Kemudian VLAN 70. Desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan coba lanjut ke part 4, yaitu konfigur VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Berarti dia itu di bagian sini. VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti kita akan buat VLAN ini, VLAN 80 dan juga VLAN 90 nya. Kita akan buka switch 3, enable SID config. Kita akan buat dulu untuk yang VLAN 80 sama 90. VLAN 80, name VLAN 80, kemudian VLAN 90, kemudian name VLAN 90. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Di sini untuk interface-nya itu 0/. Nah, di sini untuk interface-nya itu 0/1. Ini 0/1, 2, 3, 4, 5. Interface
range FA0/1 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 80, kemudian spanning tree port flash. Kita exit, kemudian interface range FA0/4 sampai 5, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 90, spanning tree port flash. Kita bisa exit, terus kita juga akan terangkan untuk switchnya. Nah di sini itu berarti dia melalui FA0/6. Sini ketikan interface FA0/6, kemudian switch port mode terang. Terus kita akan terangkan juga untuk VLAN-nya, switch port terang allow VLAN 80, sampai 90. Terus kita akan lanjut untuk konfigurasi di router 3 nya. Kita bisa enable SID conf. Nah karena kita itu konfigurasi di router, berarti kita itu akan membuat sub interface nya terlebih dahulu. Ini berarti dia itu mengarah ke gig 0/1. Nah sebelumnya kita akan nyalakan dulu interface gig 0/1. Kita bisa nyalakan dulu no shutdown. Kemudian kita bisa lihat di sini dia sudah hijau. Kemudian sini kita bisa exit. Kemudian kita akan masuk ke sub interface gig 0/1 titik 80 karena ini itu VLAN-nya 80. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q 80. Kemudian ketik IP address-nya. Untuk IP address-nya di sini kita bisa scroll terlebih dahulu. Nah di sini itu kita pakai yang 80.0, 192.168.80.1, kemudian 255.255.255.0. Kita bisa exit, kemudian kita akan coba yang di interface gig 0/1.90, kemudian encapsulation.1q 90. Kemudian untuk IP address-nya di sini dia pakai 192.168.90.1, kemudian 255.255.0. Kemudian kita bisa exit. Nah selanjutnya kita akan konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Berarti kita itu akan konfigurasi hanya untuk yang VLAN 80 yang ini. Terus untuk yang VLAN 90 akan kita lakukan secara statik. Kita akan pergi ke router 3. Nah di sini kita sudah exit, lalu kemudian di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 80. Lalu kemudian untuk networknya 80.0.192.80.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default router 192.168.80.1, kemudian salah router. Kemudian untuk DNS nya di sini kita isikan 192.168.90.2. Terus kita juga akan konfigurasi untuk exclude-nya.
IP DHCP exclude 192.168.80.1, kemudian exit. Ini di sini sudah exit. Terus kita akan coba cek untuk IP DHCP nya. Kita akan coba cek di sini desktop IP configuration DHCP. Nah, sini sudah masuk. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk server 1 dan server 2. Karena ini enggak di HCP, maka kita akan melakukan secara statik. Kita bisa klik saja desktop IP configuration. Untuk IP-nya di sini 192.168.90.2. Karena kan kalau yang 90.1 sudah dipakai sebagai default gateway. Kemudian subnet mask. Ini default gateway-nya itu 192.168.90.1. Lalu kemudian untuk DNS servernya di sini 192.168.90.2. Kemudian kita akan ke server 2. Kita bisa ke desktop IP configuration. Di sini 192.168.90.3. kemudian subnet masknya, kemudian default gateway. Untuk default gateway-nya 192.168.90.1. lalu kemudian untuk DNS servernya di sini 192.168.90.2. Terus kita akan coba ping dari PC 22 ke server 1. Sini masih valid. Kita akan coba lagi. Kan? Ini di sini sudah berhasil, sudah successful. Terus kita akan coba lihat di yang materi kelima atau yang part 5. Nah, di sini itu configuration IP address point to point. Nah, di sini itu konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Kemudian lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Berarti ini di semua routernya akan kita lakukan konfigurasi point to point-nya. Kita akan coba buka dulu untuk router 3. Jadi di sini dari bagian sini terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada tulisan IP address tertera di display. Berarti di sini itu yang gig 0/0 itu IP-nya 10.6. Yang ini. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/0. Lalu kemudian IP address. Di sini kita bisa ketikkan 10.10.10.6. Kemudian di sini kalian bisa lihat untuk prefixnya itu /30. Berarti di sini kita bisa ketikkan 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Terus kita akan ke router satunya. Nah, di router 1 ini ada dua, yaitu gig 0/0 dan juga 0/1. Di sini kita akan konfigurasikan di interface gig 0/1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke router 1, ini enable SID conti. Lalu kemudian di sini kita bisa masuk interface gig 0/1. Kemudian di sini untuk IP address-nya 10.10.10.10.5. Untuk prefix-nya /30, berarti 255.255.255.252. Kita bisa exit. Kemudian kita bisa no shutdown dan exit. Kemudian kita akan masuk ke interface gig 0/0 IP address. Di sini untuk IP-nya 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian no shutdown dan exit. Nah, di sini yang sebelah sini sudah hijau. Lalu kemudian kita akan ke router 2. Kalau di router 2 ini itu berarti di sini ada 3 jalur.
ini ada gig 0/0 yang mengarah ke multilayer 2. Kemudian untuk yang gig 0/1 mengarah ke router 1, gig 0/2 mengarah ke yang multilayer ini, yang mengarah ke multilayer 1. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Sini kita bisa enable SID cont. Di sini kita bisa masukkan interface gig 0/1. Kemudian untuk IP-nya 10.10.10.2 255.255.255.252. No shutdown. Kemudian exit, kemudian interface gig 0/2 terlebih dahulu. Untuk IP address-nya di sini 10.13, 10.10.10.13, kemudian 255.255.252. No shutdown. Kemudian exit. Kemudian kita masuk ke interface gig 0/0. IP address di sini IP-nya 10.10.10.9, kemudian 255.255.252. Kemudian no shutdown. Jangan lupa untuk exit. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau di sini itu sudah hijau semua, kecuali ini. Di sini dia masih orange. Terus kita akan mengkonfigurasi untuk multilayer 1 dan juga 2-nya. Kita akan masuk ke multilayer 1 terlebih dahulu. Di sini enable SID, kemudian conti. Nah, ini di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu FA0/3. Interface FA0/3. Kemudian untuk IP address-nya 10.10.10.14. Kemudian 255.255.252. Oh ya, di sini saya lupa, di sini kita bisa ketikkan no switch port terlebih dahulu, baru kita masukkan untuk IP-nya yang 10.14. Nah, kemudian no shutdown. Lalu kita akan lakukan hal yang sama di multilayer 2. Di sini itu kita bisa enable terlebih dahulu, enable SID, kemudian conti. Nah, di sini dia mengarah ke interface FA0/6, kemudian no switch port. Kemudian kita akan ketik IP address-nya satu, ini berarti untuk IP-nya 10.10.10.10. Kemudian subnet mask-nya 255.255.252. Kemudian no shutdown. Nah, terus di sini kita akan coba lakukan konektivitas, yaitu dengan uji ping. Ini misalnya saya akan kirim paket dari router 3 ke router 1. Kita akan coba lagi karena di sini masih valid. Router 3 ke router 1. Di sini dia sudah successful. Terus dari router 2 ke router 1. Ini di sini. Yang di sini masih valid, kita akan coba lagi dari router 2 ke router 1. Nah, di sini dia sudah successful. Terus sekarang kita akan coba untuk yang part 6, yaitu configure OSPF in all of routers. Berarti kita itu akan mengkonfigurasi OSPF di semua routernya, baik di router 1, 2, dan juga router 3. Nah, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Terus kita akan coba buka di router 3-nya. Kita bisa exit. Ini kan tadi di sini kita disuruh untuk menggunakan OSPF 1. Jadi di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Kemudian kita ketikkan untuk networknya. Ini berarti dia itu kan router 3-nya itu melalui gig
0/0 dan juga 0/1. Karena ini tuh IP-nya 10.5 dan ini 10.6, maka untuk networknya itu 10.4. 10.4, lalu kemudian untuk wildcardnya itu 0.0.0.3, karena di sini itu slashnya 30. Terus untuk areanya di sini 0. Nah, kita akan memakai yang 10.4 karena untuk range-nya itu tadi di sini kan 10.6 dan ini 10.5. Nah, maka untuk networknya itu 10.4. Nah, IP batasnya itu 10.7. Lalu kita juga akan konfigurasikan yang VLAN 80 dan juga VLAN 90. Sini kita masukkan network lagi. Dan untuk networknya di sini kita akan ganti menjadi 192.168.80.0. Kemudian di sini juga untuk networknya kita tambahkan lagi, kita ganti menjadi 90.0. Terus kita akan konfigurasikan di router 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Lalu kemudian di sini dia itu promosikan yang ini sama ini. Berarti di sini pakai networknya sama yang 10.4. Di sini kita bisa ketikkan saja untuk networknya. Network 10.10.10.4. Kemudian untuk wildcardnya 000.3. Areanya di sini 0. Terus kita akan promosikan yang gig 0/1 dan gig 0/0. Nah, di sini kan untuk IP-nya kan 10.2 dan 10.1 yang ini. Nah, maka untuk networknya itu 10.0 dan untuk IP broadcastnya itu 10.3. Di sini kita bisa ganti saja untuk networknya. Kita ganti menjadi 10 10 0. Terus kita akan ke router 2 nya. Nah, di router 2 ini itu berarti ada 3. Di sini kita bisa enable, kemudian SID, config. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Nah, untuk networknya itu di sini dia pakai yang 10.10.10.0, kemudian 0.0.0.3. Untuk areanya di sini 0. Kemudian kita akan konfigurasikan juga untuk yang ini kan ada 10.14 dan juga ini ada 10.13. Nah, maka untuk networknya itu 10.12. Di sini untuk networknya kan kita ganti 10.12. Terus kita akan coba lihat untuk yang mengarah ke multilayer 2. Ini itu di sini ada 10.10 dan 10.9. Maka untuk networknya itu di sini 10.8. Kita bisa ganti menjadi 10.8. Terus sekarang kita akan konfigurasikan di multilayer yang satu. Kita bisa enable SID, kemudian config. Nah, kalau di multilayer itu pertama-tama kita akan ketikkan IP routing. Nah, baru di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. OSPF 1. Ini ada tipe router. Nah, sudah. Nah, terus di sini kita berarti akan promosikan yang ini yang 10.12 tadi.
Lalu di sini untuk VLAN-nya VLAN 40, 50, 60 sampai 70. Di sini untuk networknya berarti 10, 10, 10.12. Kemudian untuk wildcardnya 0003. Kemudian untuk areanya 0. Sebentar, kita akan menuju ke router 3 terlebih dahulu. Nah, di sini saya terdapat kesalahan untuk wildcardnya itu di sini berarti bukan 0003. Maka di sini saya akan hapus terlebih dahulu. No network. Nah, kita di sini untuk yang network 80 kita bisa ketikkan no network. Terus kemudian kita akan ketik ulang untuk wildcardnya di sini wildcard. Nah, untuk wildcardnya di sini kita akan ganti menjadi titik 255. Karena di sini itu untuk slashnya itu berbeda. Kalau yang 10.4 kalau yang 0.4 itu kan size-nya 30. Nah, kalau yang 80 sama 90 itu size-nya adalah 24. Di sini kita bisa lanjutkan saja. Wildcard-nya kita ganti menjadi 255. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama yang 90. Kita bisa ganti saja untuk IP-nya menjadi 90. Lalu kemudian kita akan tambahkan lagi dengan wildcard yang 255. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita akan lanjut lagi ke multilayer 1. Di sini kita ketikkan network. Nah, ini untuk apa? Nah, di sini itu akan promosi untuk yang VLAN 40 sampai 70. Nah, di sini untuk networknya 192 68 40.0. Lalu kemudian wildcardnya 0000. Salah. Kemudian untuk wildcardnya 000.255. Kemudian areanya di sini 0. Lalu kemudian kita ke yang 50.0. 50 kita bisa ganti saja. Kemudian yang 60.0. 60.0. Kemudian terakhir 70.0. Nah, terus kita akan konfigurasikan juga di multilayer 2. Kita akan ke sini, kita bisa enable, kemudian passwordnya SID, kemudian confi. Di sini kita ketikkan IP routing, kemudian router OSPF 1, kemudian untuk networknya sini 10 10 10.8. Terus kemudian untuk wildcardnya 000.3. Untuk areanya itu di sini 0. Terus kita akan promosikan juga untuk yang VLAN 10 sampai 30. Dan sini untuk networknya kita tambahkan lagi. Kemudian untuk IP-nya kita bisa ganti menjadi 192.168.10.0. Kemudian wildcardnya 000.255. Untuk areanya di sini 0. Terus kemudian kita tambahkan network lagi. Di sini kita bisa ganti saja untuk IP-nya menjadi 20.0.
Lalu tambahkan lagi, di sini IP-nya kita ganti menjadi 30.0. Nah, jika sudah, sekarang kita akan coba cek di router 1. Nah, di sini kita akan coba cek status OSPF netboardnya terlebih dahulu. Do show IP OSPF netboard. Nah, di sini sudah ada untuk yang 13 sama satunya. Terus sekarang kita akan coba cek tabel routing di semua routernya. Tapi di sini saya akan mengeceknya di router 1 saja. Kita bisa cek do show IP. Di sini sudah ada untuk yang 10, 1, 4, 5, 8, 12. Terus kemudian di sini juga sudah ada untuk yang 10, 0, 20, 30 sampai 90. Terus kemudian kita akan coba ping. Kita akan coba ping dari PC 22 ke PC 20. Masih pilot, kita akan coba lagi. Nah, di sini dia sudah successful. Nah, di sini saya hanya ping yang di VLAN 80 dan 70 saja. Terus sekarang kita akan coba part 7, yaitu konfigur DNS dan web server. Nah, di sini itu yang pertama ada konfigurasi DNS server di server 1. Kita bisa ke server 1 terlebih dahulu, kita bisa buka. Kemudian kita bisa ke bagian service. Terus di sini ada buat a record untuk academy.sekolahan.id dengan IP yang ini. Berarti di sini kita bisa masuk ke bagian DNS. Di sini kita bisa on. Lalu kemudian untuk namanya di sini kita akan buat academy.sekolahan.id. Lalu kemudian sini untuk tipenya menggunakan yang a record. Lalu kemudian untuk addressnya di sini kita isikan yang 192.168.90.3. Kemudian jika sudah, kita bisa add. Lalu kemudian di sini terdapat buat CNAME record untuk www.academy.sekolahan.id to academy.sekolahan.id. Di sini untuk tipenya kita bisa ganti menjadi CNAME. Lalu kemudian untuk name-nya kita pakai www.academy.sekolahan.id. Lalu kemudian untuk hostname-nya di sini kita pakai yang academy.sekolahan.id. academy.sekolahan.id. Ya, jika sudah kita bisa add. Lalu kita akan lanjut ke yang nomor 2 ini, konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to academy sekolahan ID. Kita bisa buka untuk server 2 nya. Kita bisa ke bagian service, kemudian ke bagian HTTP. Nah, di sini pastikan untuk yang HTTP dan HTTPS-nya itu sudah on semua. Terus di sini kita akan buka yang index.html, kita pilih yang edit. Nah, di bagian sini yang welcome to Cisco Packet Tracer kita ganti menjadi welcome to Academy Sekolahan ID. Sini kita bisa hapus saja terlebih dahulu yang ini. Welcome to Academy Sekolahan ID. Nah, jika sudah kita bisa save. Kemudian kita ini klik yes. Terus di sini konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses Academy Sekolahan ID melalui browser web. Nah, pertama-tama kita akan coba ping terlebih dahulu. Untuk ping DNS-nya kita akan coba di PC 22. Kita ke command prompt,
Di sini untuk pingnya ping academy.sekolahan.id. Ini di sini sudah TTL. Untuk yang pertama ini memang awal-awal itu masih RTO, tapi nanti akan TTL. Terus sekarang kita akan coba ke web browser. Sini saya akan pakai yang PC 20. Sini kita akan pergi ke web browser. Lalu kemudian di sini kita bisa ketikkan www.academy.sekolahan.id. Kemudian kita klik go. Ya, di sini sudah ada tampilannya, yaitu Welcome to Academy Sekolahan IT. Terus sekarang kita akan melanjut ke yang part 8, yaitu di sini ada Configure Access List. Konfigurasikan akses list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan ID access list 101. Nah, berarti kita itu membuat Ether server 1 dan server 2 nggak bisa ping ke semua VLAN 10 dan VLAN 60. Nah, ini untuk konfigurasinya itu di router 3. Di sini kita bisa enable, kemudian SID, kemudian conft. Di sini kita bisa ketikkan access, triplease, deny, karena ini untuk memblokir. Kemudian kita masukkan IP dari VLAN 10, yaitu 192.168.10.0, kemudian masukkan wildcardnya .255. Terus di sini kita akan tujukan nggak bisa ping ke server 1, yaitu 192.168.90.0, untuk wildcardnya juga 000.255. Oh ya, jangan lupa di sini setelah access list kita tambahkan juga untuk angka yang 101, baru dilanjut untuk yang deny. Terus di sini kita juga akan tambahkan untuk yang VLAN 60. Jadi di sini kita bisa ganti saja. Untuk IP-nya ini yang 10 kita ganti menjadi 60.0. Terus kita akan melakukan konfigurasi untuk menyetujuinya. Kalau ini kan tadi kita pakai yang deny, nah sekarang kita akan pakai yang permit. Di sini kita ketikkan access triplease 101, kemudian permit IP any. Jadi any-nya itu ada 2. Terus kemudian kita bisa masuk ke interface gig 0/1, interface gig 0/1.90, kemudian IP access group 101. Di sini kita out karena kita itu akan memblokir. Jadi di sini kita itu akan memblokir di bagian sini yang gig 0/1. Kita coba enter. Terus sekarang kita akan coba misalnya dari VLAN 60 mau ping ke server 1 ataupun server 2. Di sini saya akan pakai yang PC 16. Kita ke desktop, kita akan cek untuk IP DHCP-nya. Di sini untuk IP-nya 60.2. Terus sekarang kita akan coba ping. Nah, terus sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 16 ke server 1. Ya, dia di sini langsung diblokir. Nah, sekarang kita akan coba misalnya dari PC 20 ke server 1. Nah, sedangkan ini itu successful. Berarti di sini untuk yang
PC 6 nya itu tidak bisa ping ke server 1, tapi untuk yang VLAN 70 yang di PC 20 bisa ke ping ke server 1. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk completion-nya itu sudah 100%. Jadi, untuk konfigurasi yang di Superlab 1 sudah selesai. Dan untuk semua konfigurasinya kita sudah berhasil. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan video bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video terusnya. Bye bye.